Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Gustiana dari kelas PAI 6E. Nah, di sini saya akan membuat tugas video dalam menyampaikan pendapat saya tentang peran teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di jenjang SMP dan SMA. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi sekarang ini sangat pesat. Hampir semua kegiatan bisa dilakukan secara online atau secara digital, termasuk dalam proses belajar. Nah, menurut saya, teknologi ini punya peran penting yang sangat besar, khususnya dalam membantu kita memahami dan mengamalkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, salah satunya manfaat utama dari teknologi adalah membuat akses pembelajaran jadi jauh lebih mudah. Kita tidak lagi hanya bergantung pada buku pelajaran atau penjelasan guru di kelas. Sekarang kita bisa belajar dari video, artikel, atau bahkan aplikasi belajar yang tersedia di internet. Nah, misalnya saat kita sedang belajar tentang sejarah Nabi atau akhlak dalam Islam, kita bisa menemukan banyak penjelasan yang menarik dan lengkap dari berbagai sumber. Hal ini sangat membantu, apalagi kalau kita ingin belajar lebih dalam atau butuh penjelasan tambahan. Selain itu, teknologi juga membantu proses belajar jadi lebih menarik dengan adanya media pembelajaran seperti video animasi, kuis online, atau presentasi interaktif pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang dulu mungkin terasa serius atau berat. Sekarang bisa lebih ringan dan menyenangkan. Nah, kita juga bisa ikut diskusi daring dengan teman-teman atau guru melalui grup kelas, Google Scholar, Google Classroom, atau media sosial. Nah, hal-hal seperti ini membuat kita lebih aktif terlibat dalam pembelajaran, tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi juga berdiskusi dan berbagi pendapat. Nah, pendidikan agama Islam ini juga bukan hanya tentang teori, tapi juga bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lewat teknologi, kita bisa melihat berbagai contoh nyata tentang bagaimana nilai-nilai moral diterapkan. Misalnya, dari video pendek, kisah inspiratif, atau bahkan berita yang bisa kita jadikan pembelajaran. Ini membuat kita lebih sadar bahwa ajaran agama dan budi pekerti itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita jadi lebih mudah memahami pentingnya jujur, sabar, saling menghormati, dan nilai-nilai lainnya. Nah, meskipun teknologi membantu banyak hal, kita juga harus ingat bahwa teknologi bukan pengganti guru. Guru tetap berperan penting dalam membimbing dan memberi pemahaman yang benar. Nah, teknologi hanyalah alat bantu, maka kita harus bijak dalam menggunakannya dan tetap menghormati proses pembelajaran secara langsung. Nah, jadi yang tidak kalah penting
itu sebagai pelajar kita juga harus bisa menjaga sikap di dunia digital. Apa yang kita pelajari dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti seharusnya juga tercermin dalam perilaku kita di media sosial atau saat berinteraksi secara langsung atau berinteraksi secara online. Jangan sampai teknologi justru membuat kita lupa pada nilai-nilai akhlak yang baik. Jadi, kesimpulannya, teknologi memang memberikan banyak manfaat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan syarat kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita bisa belajar lebih luas, lebih menarik dan lebih mudah asalkan tetap diarahkan dengan niat yang baik dan sesuai nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas yang sudah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk terus belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.